Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marasida umurina wa idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Quwah rahimakumullah, terutama para alim, para ulama, para tuan guru, para asatid, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Al-Quwah, Al-Ustadz Muhammad Ridwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan semuanya saja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Sampai pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak dapat kita hitung-hitung. Jangankan nikmat yang datang dari luar badan kita, ada nikmat cuaca yang cerah, ada nikmat tumbuh-tumbuhan yang senantiasa tumbuh, makanan-makanan tumbuh untuk memenuhi hajat-hajat hidup kita, nikmat teman-teman yang baik, saudara-saudara, famili yang baik. Masya Allah, nggak dapat kita hitung. Bahkan dari dalam diri kita sendiri, ini kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam badan kita ini. Kita punya mata, saya ini udah hampir 60 tahun, saya dikasih mata dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa dipakai mata saya. Ini nikmat dari Allah SWT. Kemudian saya dikasih jantung, dikasih paru-paru untuk bernafas, lubang hidung 2, Masya Allah, sehingga bernafas dengan lancar. Allah juga memberikan udara untuk mencatu kebutuhan nafas kita. Kita kalau datang ke rumah sakit, saudara kita, dia napasnya dibantu dengan oksigen, pakai selang, pakai tabung. Satu tabung berapa itu? Siapa yang tahu? Bayar 100.000 lebih. Paling dipakai hanya berapa jam saja. Masya Allah. Maka Allah memberikan nikmat kepada kita ini dalam tubuh aja sudah banyak sekali, nggak bisa kita hitung. Maka betul firman Allah SWT, jika kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi nikmat Allah SWT dan nikmat yang paling penting, yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam ini, walaupun iman sekecil apapun, apabila kita iman benar kepada Allah SWT, maka kita dijanjikan balasan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua nanti kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kenikmatan, dengan ucapan amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Walaupun kursi majelis taklim ini yang bagian tengah belakang ini banyak yang kosong, tapi kita bersyukur sekali masih dipertemukan oleh Allah SWT. Setelah kami perjalanan meninggalkan kampung ini selama 4 bulan alias 120 hari, Masya Allah, ternyata setelah kembali ke majelis ini, ternyata banyak yang sudah tidak akan berkumpul lagi
dalam majelis ini, Masya Allah. Famili saya sendiri ya, ini seperti Mbah Umul Farihah almarhumah, waktu berangkat ya, waktu pamitan masih sehat walafiat. Ternyata ketika kira-kira kami berada di Thailand hari ke-70 ya, kira-kira hari ke-70, ternyata dikabari beliau telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ini beliau yang punya toko ini ya, Mbak Sulis ya. Ini aktif juga ngaji di sini. Suaminya namanya Abi Musafir. Kebetulan namanya Abi Musafir Fatoni. Sama ya, Fatoni. Walaupun bukan dari Fatani tapi namanya Fatoni. Masya Allah. Ini juga ketika hari ke-117 ya. Jadi kira-kira 3 hari menjelang kami berakhir tugas dari guru selama 120 hari, ternyata beliau juga diambil oleh Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak lagi ya, saya dengar kabar ya, ada Pak Wasdui, beliau adalah seorang muadzin yang istiqomah. Dari saya masih kecil, muda, beliau itu rutin azan, dulunya di Masjid Darul Hikmah, kemudian beliau pindah, beli tanah di dekat Masjid Mushola Al-Ghafar, menjadi muadzin Masjid Mushola Al-Ghafar. Masya Allah, istiqomah beliau, jadi juru panggilnya Allah SWT untuk manusia menyembah kepada Allah SWT. Allah Akbar, banyak sekali. Saya hitung-hitung ada berapa sih? Lebih dari 9, Masya Allah. Hanya ditinggal 4 bulan, saudara-saudara terdekat kita yang kita cintai, satu demi satu diambil oleh Allah SWT. Seandainya Allah menghendaki kita diambil semua, kita nggak bisa menolak. Seperti pada waktu itu tsunami Aceh tahun 2004, tanggal 26 Desember. Orang lagi bersenang-senang di pinggir pantai, di pinggir laut, lagi rekreasi. Ibarat sini seperti Sigandu itu ya, Masya Allah. Kalau hari Minggu, hari-hari biasa juga, Masya Allah. Tempat orang refreshing, tempat orang bersenang-senang. Tahu-tahu ada getaran, apa ini? Tahu-tahu air laut ini tiba-tiba menjauh ke sana. Jadi air laut yang semula anak-anak kecil main-main di pantai-pantai mainan air, tiba-tiba air ini nggak ada. Loh, air di mana ini? Air menjauh ke sana, ke dalam lautan. Masya Allah, orang bingung, ada apa ini? Air laut tiba-tiba nggak ada. Ternyata kira-kira berapa menit kemudian air laut itu kembali ke darat dengan ketinggian berapa? 15 meter. Ada sebagian 30 meter. Air pohon-pohon kelapa ini tumpes semua daun-daunnya, tinggal tinggal batang-batangnya saja. Ternyata tsunami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba orang Indonesia, orang Aceh hilang nyawanya sejumlah 220.000 orang. Jika Allah menghendaki gampang saja mengambilnya, jangankan satu-satu. Masya Allah. Jadi Allah SWT. Dan kebetulan pada hari itu 26 Desember 2004, waktu itu SBY baru saja jadi presiden ya, waktu itu, dan Bupati Bintoro juga baru saja jadi bupati waktu itu. Itu bersamaan dengan Phuket, Ustaz. Jadi Jadi Aceh tupes ya,
Dan di Phuket ini, Thailand ini juga banyak korban mati. Jadi 100.000, Masya Allah, 100.000 orang. Kemarin waktu ke sana saya juga melihat pemakaman massal, dimakam secara bersama-sama di sana. Masya Allah, makanya ini perlunya kita ada hikmah di balik kita perjalanan, Ustaz. Ada hikmah, Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ibu-ibu, saya, bapak-bapak juga ya, saya kangen banget sama jenengan, sama jemaah Ul-Quwah. Masya Allah, saya sama santri-santri kangen, santriwati juga kangen, Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. Ini kira-kira kami dikasih waktu berapa menit, Bu? Ini jangan nanti mau kerja apa enggak ini bulan puasa? Libur ya? Nah, alhamdulillah. Jadi berbukanya nanti jam berapa? Maghrib ya? Masya Allah. Insya Allah sampai maghrib, Ustaz. Berbuka mereka maghrib ya, Insya Allah. Jadi Allah Ta'ala, maka sebenarnya saya untuk mencurahkan kerinduan untuk jenengan nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, tapi piye wong, maka saya curahkan kepada keluarga saya ya, kepada istri saya ya, Masya Allah. Maka saya bertatap muka jenengan ini, Masya Allah, jadi syukur yang luar biasa. Kita masih di panjang umur, masih bisa sehat, masih bisa ketemu lagi di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita tetap diberi sehat walafiat, diberi rezeki yang barokah yang cukup, dan kita diberi panjang umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Rutin datang ke majelis ini setiap hari Ahad pagi, Insya Allah saya kira itu saja yang dari saya ya. Kemudian nanti ditambah Pak Haji Munir. Yang terakhir ini beliau saya ceritakan sedikitnya. Jadi kami ini akhirnya sampai ke kampung-kampung beliau ini selama 4 bulan ini, akhirnya sampai ke musola beliau ya, sampai ke kampung beliau di Patani. Kami 4 bulan itu dikirim ke 4 provinsi, yaitu di Yala, di Patani, kemudian di Songkla, dan di Pengak, di Phuket itu 4 bulan. Lah kami itu setiap keliling, Masya Allah, saya mengharapkan terutama bapak-bapak ini, nanti kalau bapak-bapak sudah, ibu dicek, saya aja ini sudah bercita-cita ini, tolong dibantu saya agar segera dapat rezeki, saya akan bawa istri saya ke sana. Doa ya, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu indahnya ternyata yang namanya negeri Thailand. Kita dengar di sini negeri Thailand itu mayoritas orang Buddha. Mayoritas orang Buddha, rajanya seorang Buddha. Islam ini hanya kira-kira 10% saja. Tapi Masya Allah, ternyata kita mempunyai saudara 10% di sana ini, Masya Allah. Kalau di mana-mana kadang-kadang kita masuk masjid itu kesulitan. Di sana ini rebutan, kita itu ditunggu-tunggu. Jamaah Indonesia. Masya Allah, apalagi Pak Haji Munir ini. Mana Ustadz Munir yang ganteng itu? Masya Allah, dicari-cari. Masya Allah, dicari-cari. Mana yang namanya Ustadz Munir? Katanya orang ganteng mencorong. Masya Allah. La ilaha illallah, dicari-cari. Kalau di sini, Masya Allah, kami minta maaf Ustaz, kami untuk mengikram dari rombongan jenengan ya, di rombongan antum semua, kami nggak bisa memberi penghormatan yang sesuai, nggak cukup, kami nggak bisa membalas kebaikan antum waktu kami di Thailand. Masya Allah. Kami ini kesusahan Bu di sana Bu. Susahnya apa Bu? Menghabiskan makanan yang diberikan mereka itu. Durian dikasih, duku dikasih, jeruk dikasih, terus menerus nggak bisa dihitung. Sampai ini makanan apa, ini makanan apa. Susahan kita itu untuk menghabiskan makanan ini.
Ya Allah, nang omah tuku jeruk iki kadang-kadang sebulan durung mesti ketemu jeruk nang kene. Saya sampai ngomong sama teman saya sampai ngomong, jenengan nek anu ya kula terus jeruk mono nggih. Lah kula niku nek sebulan belum tentu nemu jeruk kula senajan pasar akeh. Lah nang kono kuwi minume mboten es jeruk, Bu. Nggih, mboten es jeruk tapi jambale jeruk nggih. Kula ngremusi es dadi dicampur nang kene isan. Es jeruke langsung dicampur di dalam karena esnya itu kecil-kecil ya, kecil-kecil nih bukan seperti di sini es batu besar-besar enggak. Masya Allah. Jadi ikram mereka di dalam mereka memuliakan tamu, masya Allah. Kalau kita makan kan jamaah dalam satu nampan, satu nampan dirubung bocah papat iki kula Kaji Munir Ustaz Dayat Batang niki sedherek kita mriki ngundang manggal Pak Haji Soadi. Pokoknya urung temingkang kadi nggone nampan iku yo kading ndure disok makanan terus. Jangan, kita udah menyerah nih. Jangan, udah cukup. Wes pokoknya terus, nggak peduli. Baru kalau kita udah pergi, mereka itu makan sisa-sisa kita. Masya Allah. Kenapa kami terus berikan? Karena sisanya itu nanti kamilah yang makan. Masya Allah. Jadi mereka yang makan sisa-sisa kita itu bukan orang biasa. Yang makan sisa-sisa kita itu ya orang alim, ya ulama, yang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya Allah, daging, makan ikan besar, cumi-cumi besar dan lain sebagainya. Dongeng mereka ke sini, masya Allah, cuma dikasih tempe, masa tempe goreng, begono, masya Allah. Semua sedap, masya Allah. Hadirin Allah, maka kami ketika berkeliling ke 4 provinsi itu, ya, kami mengajak mereka, ayo, kami sudah datang ke tempat Anda. 4 bulan, ayo Anda semua datang ke Indonesia. Tahu-tahu ini 7 orang itu saya mau ke Indonesia, masya Allah. 7 orang nih, nanti besok ke Atawabin, masya Allah, ke Atawabin. Maka ini kesempatan bagi jenengan. Saya sudah membuktikan, zaman dulu ada jamaah Thailand, saya datang cuma salaman, dongeng-dongeng, bawa gorengan 10.000, bawa jajan 10.000. Ya, sambil dongeng bareng, wedangan di musola. Ternyata saya dimudahkan oleh Allah ke Thailand. Saya nemui orang India di Indonesia, nemui orang Bangladesh di Indonesia. Saya dengar, oh ada Bangladesh di sana, di Batang. Saya datang ke Batang, bawa paling jajan 10.000. Dongeng-dongeng ngalor ngidul. Ada lagi jamaah dari Malaysia. Saya datangi, kalau saya dengar ada rezeki saya datang. Ternyata dengan saya datang, salaman, dongeng-dongeng sekedarnya, saya dimudahkan oleh Allah datang ke negeri mereka. Masya Allah. Ini beliau-beliau ini dongeng-dongeng sama jamaah Indonesia mudah datang ke sini. Makanya kalau ada jamaah, walaupun kita nggak kenal, kita niat untuk datang untuk mengikram mereka. Insya Allah. Insya Allah. Saya kira itu saja. Nah, nanti ini berakhir jam 8. Untuk kali ini jam setengah 8 lebih sedikit. Ibu-ibu ikhlas betul? Ibu-ibu ngaku nih nggih, ngaku jujur-jujuran mawon. Kalau Pak Haji Munir kangen betul? Nah, lo kasih. Nek kalau kula mboten ra. Kalau kula mboten nggih. Ya Allah, tambah akeh sing kangen. Allah Akbar. Kita saling mendoakan, kita saling bermudzakarah dalam kebaikan, bukan hanya di dunia, insya Allah nanti di surga kita bersama bareng. Amin ya rabbal alamin. Jadi di surga nanti kerjanya apa? Makan terus. Kalau di dunia makan 1 piring enak, 2 piring masih enak, 3 piring wis gak enak. Jangan sekat perut, mutah-mutah bisa jadi penyakit. Tapi kalau di surga makan terus, nggak pernah buang air besar. Jadinya paling keringat, dan keringatnya itu wangi seperti minyak wangi. Masya Allah. Di sana makan terus. Dan yang kedua,
itu bersenang-senang dengan pasangannya. Yang laki-laki bersenang-senang dengan bidadari, dengan ratunya bidadari, dan wanita ini menjadi ratunya bidadari. Jenengan merasa khawatir, waduh aku saingannya akeh ya itu dari ayu-ayu, jenengan makai paling ayu Bu, dados ratune, Masya Allah. Oke. Nah, bersenang-senang dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan yang ketiga, ahli surga itu kegiatannya silaturahmi. Silaturahmi dongeng zaman biyen nang dunia ini pergi kenangan-kenangan waktu di dunia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita terjadinya silaturahmi di surga nanti, kita di dunia ini banyak-banyak silaturahmi. Insya Allah baik kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tadi Allah Taala, dari saya itu saja. Mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.